Hai teman-teman, kembali lagi bersamaku. Kali ini aku mau bahas tentang pathway hepatitis. Sebelum kita membahas tentang pathway-nya, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa sih hepatitis itu. Hepatitis adalah peradangan hati yang bisa berkembang menjadi fibrosis jaringan parut, sirosis atau kanker hati. Hepatitis disebabkan oleh berbagai faktor seperti infeksi virus, zat beracun, misalnya alkohol, obat-obatan tertentu, dan penyakit autoimun. Ini menurut Kemenkes tahun 2017. Oke, mari kita kembali ke pathway. Sebagaimana telah disebutkan tadi, hepatitis terjadi karena adanya inflamasi pada hepar atau pada hati ya. Yang mana hal ini terjadi karena pengaruh alkohol, virus hepatitis, ataupun toksin. Jika terjadinya inflamasi pada hepar, maka akan menyebabkan peningkatan suhu tubuh karena reaksi inflamasi tersebut. Dan diagnosa keperawatan yang dapat kita angkat adalah hipertermi. Terjadinya inflamasi pada hepar akan mengganggu suplai darah pada sel-sel hepar yang mana akan mengakibatkan kerusakan sel parenkim, sel hati, dan ductus limpedu. Jika ada kerusakan pada bagian-bagian tersebut, maka akan mengganggu metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, kalau misalkan ada gangguan metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak, maka proses glikogenesis dan gluconeogenesis akan menurun. Hal ini akan menyebabkan glukosa dalam darah pun pasti akan menurun. Sehingga diagnosa keperawatan yang dapat kita angkat adalah resiko ketidakstabilan gula darah. Jika gula dalam darah ini tidak stabil, maka pasien akan merasa cepat lelah, sehingga diagnosa keperawatan yang cocok yang dapat kita angkat dengan sesuai dengan situasi ini adalah diagnosa intoleransi aktivitas. Lalu, jika ada kerusakan pada sel parenkim, sel hati, dan ductus limpedu, hal ini akan menyebabkan obstruksi atau sumbatan, sehingga terjadinya gangguan ekskresi empedu. Lalu terjadilah retensi bilirubin dan regurgitasi pada ductus limpedu intrahepatik, sehingga bilirubin direct pun pasti akan meningkat. Ketika bilirubin direct meningkat, hal ini akan menyebabkan peningkatan garam empedu dalam darah, sehingga pasien akan mengalami pruritus yang mana akan menjadi tidak nyaman pada pasien ini. Karena pruritus ini ya, pruritus itu rasa gatal yang menimbulkan keinginannya untuk menggaruk pastinya. Jadi ada sebagian tanda dari pasien ini akan menyebabkan pruritus, rasa gatal. Dan kerusakan pada sel parenkim, sel hati, dan ductus limpedu akan menyebabkan kerusakan konjugasi, sehingga bilirubin tidak sempurna pun pasti akan dikeluarkan melalui ductus hepaticus. Bilirubin direct meningkat menyebabkan ikterus. Bilirubin direct ini larut dalam air dan diekskresikan ke dalam kemih, maka menyebabkan kemih pada pasien ini pasti akan tampak berwarna gelap. Diagnosa keperawatan yang dapat kita angkat adalah resiko gangguan fungsi hati. Inflamasi pada hepar menyebabkan peregangan pada kapsul hati, sehingga organ hati pasti akan tampak besar atau hepatomegali. Pembesaran pada organ hati akan menyebabkan rasa tidak nyaman pada tubuh bagian kuadran kanan atas. Tepatnya, karena pembesaran organ hati tadi, pasti tubuh akan merasa tidak nyaman. Ya, maka diagnosa keperawatan yang dapat kita angkat karena pembesaran pada organ tubuh, terutama pada organ hati, ini pasti akan menekan organ pada kuadran kanan atas dan menyebabkan rasa nyeri pada pasien ini. Sehingga diagnosa keperawatan yang dapat kita angkat adalah nyeri akut. Dan rasa ketidaknyamanan karena efek dari hepatomegali ini, efek dari pembesaran hati ini akan menyebabkan anoreksia atau kehilangan nafsu makan, sehingga pasien akan mengalami kekurangan nutrisi. Maka diagnosa keperawatan yang dapat kita angkat adalah ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh.
Oke, sekian dari penjelasan aku tentang pathway hepatitis. Jika ada kekeliruan dalam pemaparan materi ini, bisa diisi kolom komentarnya ya. Semoga videonya bermanfaat, and next kita ketemu di video pathway selanjutnya. Jangan lupa subscribe channelnya dan dukung selalu. See you next time. Salam sehat selalu. Bye-bye.